Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Yang pertama adalah keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Manusia hidup selalu berpegang teguh dengan agama dan kepercayaan mereka. Agama sangat diperlukan sebagai pegangan kita untuk berperilaku sesuai syariat-syariat agama. Agama merupakan pedoman dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Agama juga merupakan jawaban dari permasalahan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menceritakan agama di setiap langkah ataupun waktunya agar dalam keseharian kita dapat tetap untuk menjalankan syariat sesuai ajaran agama yang ada. Di era globalisasi ini, agama sangat penting karena banyaknya perbuatan menyimpang yang dilakukan manusia zaman sekarang. Banyaknya perbuatan menyimpang tersebut menandakan bahwa minimnya pengetahuan mereka tentang nilai-nilai agama. Berikutnya adalah konsep Islam tentang literasi informasi, pemilihan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia mendorong mudahnya informasi untuk masuk ke dalam suatu negara. Informasi adalah kumpulan sebuah data yang mempunyai manfaat atau mengandung pengetahuan. Sedangkan literasi adalah membaca, memahami, mengenal maupun menggunakan tulisan untuk berkomunikasi dan dapat juga berisi informasi maupun ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah konsep literasi menurut Islam. Literasi menurut Islam adalah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa taala menyerukan manusia untuk membaca sebagai bekal kehidupan yang utama. Adapun fungsi literasi yang pertama adalah dapat memahami Al-Quran, informasi maupun ilmu pengetahuan. Yang kedua, membuat orang menjadi terpelajar. Yang ketiga adalah munculnya ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membangun manusia untuk meningkatkan keimanannya. Serta yang kelima, mampu membaca tajwid maupun pelafalan Al-Quran menjadi lebih baik. Lagi, dengan literasi, kita dapat memahami tajwid-tajwid Al-Quran dengan sangat baik. Kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang adalah minimnya budaya literasi, ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, terutama di kalangan anak muda. Lalu solusinya adalah yang pertama, orang tua diharapkan tidak membiasakan anak-anak terbiasa dengan gadget. Yang kedua adalah setiap individu diharapkan mulai membiasakan membaca Al-Quran di waktu senggangnya. Karena membaca Al-Quran pun dapat menambah bekal amal kita untuk di akhirat nanti. Informasi. Informasi yang disampaikan dan bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi yang tidak merugikan beberapa pihak. Al-Quran hadis telah memberikan beberapa aturan. Menurut Agus Sofyandi antara lain. Yang pertama adalah qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah-kisah, berita, dan informasi yang benar terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Seperti dalam Al-Quran banyak kisah Nabi yang disampaikan. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Yang ketiga adalah hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Yang kelima, mauzi'ah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik. Serta yang terakhir adalah lain, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar sehingga tidak menyinggung penerimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan bahayanya korupsi bagi kehidupan. Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan uang ataupun barang milik perusahaan atau negara, di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral, ketidakjujuran, dan penyimpangan kesucian. Contohnya, seperti seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, lalu menerima uang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Dalam kaidah fikih, tindak pidana seperti korupsi memiliki 6 jenis. Yang pertama, pencurian, atau tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain seperti adanya tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, ataupun harta negara. Yang kedua dari suah atau gratifikasi, penyuapan, suatu pemberian yang diberikan seorang untuk tujuan penyuapan yang kedua belah pihak telah bicarakan. Yang ketiga ada gazab atau mengambil paksa hak atau harta orang lain, di mana sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan dengan unsur pemaksaan ataupun kekerasan. Yang ketiga ada sarikah atau mencuri, di mana mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Yang kelima, ada khiyamah atau pengkhianatan, di mana seseorang yang diberikan kepercayaan untuk merawat, mengurus sesuatu barang dengan akad, sewa menyewa dan titipan, tetapi suatu itu telah diambil olehnya dan memberitahu kepada pemilik aslinya bahwa barang tersebut hilang. Yang keenam, ada hirabah atau perampokan, di mana gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak, anak kecil, sindikat penjabat untuk menggarung rumah-rumah dan bank. Selanjutnya, bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, korupsi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Yang kedua, dalam bidang politik, di mana kekuasaan atau pemerintahan yang dibangun berdasarkan korupsi akan menjadi pemerintahan yang tidak sehat. Yang ketiga, di bidang ketahanan dan keamanan, di mana adanya dominasi seperti penyuapan militer untuk melindungi orang yang memiliki kuasa tinggi. Yang keempat, dalam bidang sosial dan budaya, adanya tidak saling percaya antara satu sama lain. Yang kelima, bidang agama, di mana menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawaan yang menganggap suatu bantuan merupakan permainan oleh penyaluran. Kita konsep hijrah, jihad, radikalisme, beragama, dan moderasi Islam. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan, meninggalkan, dan menjauhi. Secara istilah, kata hijrah
berarti proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ibnu Qayyim membagi hijrah dalam dua macam, yaitu hijrah bil jasad dan hijrah bil qalbi. Hijrah bil jasad atau hijrah fisik berarti proses peralihan diri yang tampak secara fisik. Hijrah hati adalah proses peralihan diri yang tidak sebatas fisik saja, namun sudah berada pada tataran yang lebih tinggi. Allah mendorong dan memberi semangat kepada orang-orang yang lemah untuk berhijrah serta menjelaskan barang siapa yang berhijrah mendapat keridhaan Allah. Radikalisme agama. Paham radikalisme yang dianut oleh kebanyakan orang adalah watiyah, yang berasal dari kata wasat, berarti segala hal yang baik sesuai objeknya. Wasat berkembang maknanya menjadi tengah agar berlaku adil. Ummatan wasatah adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Wasatiyah moderat atau posisi tengah mengandung makna umat Islam harus berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak, karena mereka tidak bisa menjadi saksi maupun berlaku adil jika mereka tertutup. Islam. Moderasi secara bahasa berasal dari kata Latin yaitu moderare, yang artinya mengurangi atau mengontrol secara terminologi istilah. Berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi Islam merupakan upaya untuk menguatkan pengalaman Islam yang moderat, al-wasatiyah, dan penguatan model keberagaman dan yang moderat, i'tidal dan tawazun. Kriteria moderasi meyakini bahwa syariat mengandung hikmah dan kemaslahatan untuk makhluk ciptaan Tuhan, memandang adanya ketertarikan yang berhubungan erat antara teks syariah dan hukum ketentuan, keseimbangan antara dunia dan akhirat, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, keterbukaan terhadap setiap perbedaan. Moderasi Islam tercermin dari berbagai ilmu atau bidang di agama Islam. Dalam bidang akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam bidang akhlak, ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan adanya unsur jasad, manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi, sementara unsur ruh mendorong untuk menggapai petunjuk langit. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Hijrah dan jihad memerlukan pengorbanan yang besar, baik pengorbanan harta, kampung halaman, aset, jaringan bisnis, dan yang lainnya. Keutamaan jihad yaitu mengganti jiwa dan harta dengan surga. Mereka yang terbunuh karena meninggikan kalimat dengan agama Allah. Mereka yang terbunuh dalam medan perang atau mati syahid, Allah telah menjadikan surga kepada mereka. Hijrah dan jihad menempati posisi ketiga setelah salat dan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan jihad setara dengan ganjaran salat dan puasa sepanjang waktu tanpa putus. Jihad tidak hanya tentang perang, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing di Indonesia. Misalnya, dengan peduli terhadap keadaan sosial. Selanjutnya adalah latar belakang radikalisme, di mana radikalisme merupakan aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Lalu ada faktor terjadinya gerakan radikalisme. Yang pertama itu ada faktor internal, di mana faktor internal terjadi ketika adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan sebuah perlawanan, seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang menurut Quran Surat At-Taubah ayat 29. Yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal adalah faktor dalam aspek ekonomi, kekuasaan pemerintah yang melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada faktor budaya, di mana budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Selain itu, budaya sekularisme juga memisahkan ideologi dan harus terpisah oleh agama atau kepercayaan menjadi musuh yang harus dihadapi. Yang ketiga itu ada eksternal, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada faktor dalam aspek ekonomi, di mana kekuasaan pemerintah yang melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada faktor budaya, di mana budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Selain itu, budaya sekularisme juga memisahkan ideologi dan harus terpisah oleh agama atau kepercayaan yang menjadi musuh yang harus dihadapi. Yang ketiga, faktor sosial politik, di mana ketidaktegasan pemerintah dalam mengendalikan masalah terorisme juga mendorong radikalisme marak di kalangan umat Islam dan masyarakat. Selanjutnya di sini ada bentuk radikalisme beragama. Yang pertama itu ada radikal dalam gagasan atau pikiran, di mana seseorang yang menganut paham radikal masih dalam satu ruang pemikiran tetapi memiliki sikap konformis dengan realitas sosial politik. Yang kedua itu ada radikal dalam perilaku, di mana seseorang yang paham radikalnya masih bertumpu pada pemikiran yang akan menyasar pada perilakunya. Yang ketiga itu ada radikal dalam tindakan, di mana seseorang atau kelompok yang semula pemikiran yang menganut paham radikal dan perlahan-lahan mulai terwujud implementasi radikalnya yang lebih nyata. Selanjutnya dampak radikalisme agama. Yang pertama itu ketegangan antar kelompok agama, di mana radikalisme agama dapat memicu ketegangan antar berbagai kelompok agama dan komunitas agama. Yang kedua, sikap intoleransi, di mana radikalisme agama dapat menyebabkan sikap intoleransi, diskriminasi, dan kebencian yang mengancam kerukunan sosial dan perdamaian antar bangsa. Yang ketiga, perpecahan sosial, di mana radikalisme agama dapat menyebabkan perpecahan sosial. Yang keempat, polarisasi politik, di mana radikalisme dapat memicu polarisasi politik. Selanjutnya ada strategi penanggulangan radikalisme.
Yang pertama itu aspek pendidikan, di mana pencegahan paham radikal dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam yang terbuka, komprehensif, kontekstual, pendekatan, dan pembelajaran yang dialogis. Yang kedua, aspek agama, di mana melalui dakwah yang mengedepankan dialog dan keterbukaan, menghargai budaya dan kearifan lokal, menggunakan moderasi Islam, serta nilai-nilai keagamaan sebaik-baiknya. Yang ketiga, aspek politik, di mana ketegangan pemerintah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkis. Yang keempat, aspek hukum, di mana memperkuat hukum untuk mengatasi dan mencegah terorisme di Indonesia.